Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Biwataniswa dengan NIM 21030966025. Saya dari PKB Jakarta. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Adapun tugasnya, pandangan saya mengenai konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam yang didukung salah satu pendapat tokoh. Baik, langsung saja. Sebelum kita mulai, kita merefresh kembali istilah yang telah kita pahami sebelumnya, yang telah kita bahas, kita paham bersama, sehingga kita nantinya membahas tentang hal tersebut, kita mempunyai bayangan, kita ingat kembali apa istilah-istilah tersebut. Nah, istilah-istilah tersebut ada 3: metode, metodologi, dan penelitian. Yang mana ketiga unsur tersebut sangat penting kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu kita bahas terlebih dahulu apa itu research method. Research method atau metodologi itu cara untuk kita mengupayakan sesuatu. Namanya itu metode. Misalnya contoh, kita mengupayakan mie instan ya. Berarti kita juga namanya metode mie instan. Cara-caranya kita mengupayakan sesuatu itu namanya metode. Sampai sini sudah paham? Lanjut. Nah, namanya cara itu tidak hanya 1, 2, atau bisa 3, 4, 5 atau tak terhingga. Maka cara untuk mengupayakan sesuatu tidak hanya 1. Nah, ilmu yang mempelajari cara-cara apa aja untuk kita mengupayakan sesuatu itu namanya metode. Metodologi. Jadi berbeda ya, metodologi. Jadi metode dan logos ilmu yang mempelajari variasi atau cara-cara dalam mengupayakan sesuatu namanya metodologi. Lalu apa itu penelitian? Kita kan sudah mengetahui 3 unsur tadi. Sekarang apa itu penelitian? Penelitian itu adalah cara untuk melihat kembali, mengulang kembali apa-apa yang sebenarnya kita sudah melihatnya, kita sudah mengetahuinya, seolah-olah itu sudah tampak. Sehingga dengan penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan, mendapatkan fakta, mendapatkan temuan, atau yang sesuatu yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, misalnya nih, contohnya penelitian itu kita bercermin. Kita bercermin itu kita melihat kembali, kita mengulang kembali bagaimana bentuk wajah kita, apa yang ada di wajah kita, apakah ada yang salah atau ada yang berbeda atau yang sebagainya. Intinya itu kita melihat kembali. Nah, apakah sebelumnya kita belum melihat wajah kita? Pastinya sudah. Cuman kita mengulang kembali, kita melihat kembali apakah wajah kita itu seperti biasanya atau malah ada yang sesuatu yang mengganjal. Nah, itu bisa dijadikan untuk penelitian. Yang nantinya kita harapkan setelah kita melakukan penelitian, misalnya bercermin tadi itu, kita melihat, kita bisa menemukan fakta, kita bisa menemukan temuan yang baru tadi, bahkan kita bisa mengetahui yang sebenarnya belum kita ketahui sebelumnya. Nah, jadi kalau digabung, apa itu metode penelitian kualitatif? Metode kualitatif, metode penelitiannya. Metode penelitian ini itu adalah upaya kita untuk melihat kembali sesuatu yang sudah tampak, yang sudah kita ketahui, yang sudah umum di masyarakat, untuk kita ulang kembali untuk mendapatkan informasi, kita mendapatkan fakta, dan dengannya barangkali kita bisa memikirkan yang lebih tepat hal itu. Kok seolah-olah kita kurang kerjaan ya? Bukan, yang namanya penelitian itu bukan kurang kerjaan ya. Barangkali selama ini kita salah melihat,
kita salah menafsirkan, kita salah mempunyai pikiran yang sebenarnya itu kita menganggapnya misalnya A, terus ternyata itu jawabannya B. Kan harus ada penelitian. Sebenarnya metode penelitian kualitatif baik secara umum atau secara Islam itu sama aja, tekniknya atau metodenya tuh sama aja, cuma perbedaannya itu ada di sumber kajiannya. Pastinya kalau yang umum ya berarti kajiannya tentang umum, kalau yang Islam berarti ya berhubungan dengan Islam. Titik ke perbedaannya itu ada di situ. Sedangkan yang kalau dikatakan bagaimana metode penelitian kualitatif Islam itu ya sama aja sebenarnya, itu sama dengan penelitian kualitatif secara umum, cuma kan perbedaannya tadi terletak di sumber kajiannya. Lalu metode penelitian kualitatif ini itu yang namanya metode kan cara-cara. Sedikit dijelaskan cara-caranya untuk metode penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil menurut para ahli, salah satu ahli yaitu Ibnu Khaldun, di mana metode penelitian kualitatifnya itu diantaranya satu, metode pengulangan. Titik berat pada proses pengulangan itu bertumbuh pada peran seorang guru yang lebih. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif menurut Islam. Nah, saya di sini mengambil dari Ibnu Khaldun, yang mana metode penelitian kualitatifnya di sini itu ditekankan kepada seorang pendidik atau guru ya. Nah, salah satunya itu metodenya ada metode pengulangan atau tikrar, yang mana pada metode pengulangan ini itu dititik beratkan bertumbuh pada peran seorang guru atau pendidik yang lebih mengedepankan pengulangan sebagai tanggung jawabnya. Jadi mereka itu menganggap bahwa kalau diulang itu sudah termasuk tanggung jawab. Lalu yang kedua ada juga metode kasih sayang. Ibnu Khaldun menolak metode yang menggunakan dengan cara kekerasan seperti hukum fisik. Jadi seorang pendidik atau guru pun juga tidak boleh mempunyai jiwa yang mendidiknya itu dengan kekerasan, dengan main fisik gitu. Itu Ibnu Khaldun sangat melarang dan sangat menolak akan metode tersebut. Terus ada juga metode peninjauan kematangan usia, di mana dalam hal ini itu yang perlu diperhatikan seorang guru atau pendidik itu adalah perkembangan usia anak. Karena menjadi seorang guru juga harus mengetahui perkembangan seorang anak itu seperti apa, harus mengetahui runtutan-runtutannya, sehingga nantinya ketika melakukan penelitian ya juga bisa menghasilkan data yang valid. Terus ada metode penyesuaian fisik atau dan psikis peserta didik. Sebab menurut Ibnu Khaldun sendiri itu banyak seorang pendidik tidak tahu cara mengajar yang benar-benar. Mereka itu lebih fokus pada emosi mereka masih fokus pada keinginan mereka yang menginginkan pesertanya harus ini, padahal beliau juga seorang pendidiknya juga itu belum bisa mengajarkan, belum bisa menyampaikan kepada peserta didiknya dengan benar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita melihat perbedaan dari metode penelitian kualitatif secara umum dan secara Islam itu tuh sebenarnya sama, cuma sumber kajiannya itu yang berbeda. Maksudnya umum ya berarti berhubungan dengan kajian pustakanya, kajian sumber kajiannya itu umum. Kalau misalnya Islam ya berarti Islam. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Materi yang sudah saya sampaikan menurut pandangan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.